Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bunda Esi dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023. Dalam pekan biasa yang ke-28. Bacaan Injil yang akan kita dengar hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 9. Dengan perikop Yesus mengutus 70 murid. Dan hari ini juga Gereja Semesta merayakan pesta Santo Lukas yang adalah rasul dan pengarang Injil. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan terang Roh Kudusmu, agar kami mampu membaca dan merenungkan sabdamu dalam kehidupan kami sehari-hari, serta mengamalkannya kepada sesama kami, sebab Engkaulah satu-satunya sumber rahmat dan kehidupan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu. Makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Bacaan Injil yang kita dengar hari ini menceritakan tentang Yesus mengutus 70 murid. Dan hari ini juga Gereja Semesta merayakan pesta Santo Lukas. Santo Lukas seorang murid, tabib dan pengarang Injil. Ia bukan hanya seorang pengarang Injil, tetapi juga seorang pelayan dan pewarta kabar gembira bersama dengan Paulus dan murid-murid yang lain. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Sebagai umat beriman,
kita bukan hanya dipanggil untuk percaya, tetapi juga dipanggil untuk mewartakan kabar gembira kepada sesama kita. Panggilan ini bukan tugas dan tanggung jawab yang mudah, sebab kita akan mengalami berbagai tantangan. Namun, Yesus dalam bacaan Injil dan teladan Santo Lukas yang kita rayakan hari ini memberikan teladan dan semangat baru. Dan Tuhan selalu menyertai kita dalam tugas dan perutusan. Maka kita harus memiliki sikap keberanian untuk menghadirkan Kristus dalam kehidupan kita masing-masing. Dengan suatu harapan bahwa sikap, tindakan, dan tutur kata kita akan mendatangkan kebahagiaan bagi sesama kita. Dan semoga Santo Lukas mencerahkan hidup kita dan membuka mata batin kita untuk mengalami damai sejahtera dalam Tuhan. Semoga demikian. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga diri kita, keluarga, dan aktivitas kita senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di Doremi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.